Saya Bob S. Effendi, Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia. PT Thorcon Power Indonesia sebagaimana diketahui, kita adalah satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi di Indonesia yang menawarkan kepada pemerintah untuk membangun PLTN pertama dengan biaya investasi sekitar 17 triliun tanpa APBN dengan target harga jual listriknya setara dengan batubara, bersaing dengan batubara. Nah, sebelum saya menjelaskan, tentunya banyak orang yang selalu bertanya, bukankah namanya nuklir itu opsi terakhir di dalam kebijakan energi nasional? Nah, betul, yaitu di dalam PP 79 2014 kebijakan energi nasional, nuklir itu ditempatkan sebagai opsi terakhir, ya. Nah, namun demikian, ketika ya, kalau kita baca penjelasan di PP 79 2014 di dalam penjelasannya ya, opsi terakhir itu tidak sebagaimana terjemahannya, penafsirannya sebagaimana kebanyakan orang atau media mengatakan, seolah-olah yang dikatakan kan narasinya bahwa setelah semua sumber energi habis. Nah, di dalam PP 79 sendiri penjelasan opsi terakhir itu adalah bila mana ada kepentingan mendesak ya, maka nuklir dapat dimanfaatkan. Nah, jadi artinya bukan setelah semua habis. Kepentingan mendesak apa? Banyak sekali kepentingan mendesak. Saat ini kepentingan mendesak itu adalah untuk mencapai net zero emisi. Karena tanpa nuklir net zero emisi itu jelas tidak mungkin terjadi. Nah, jadi sesungguhnya opsi terakhir kalau kita pakai PP 79 adalah sudah terpenuhi kepentingan mendesak itu kalau memang kita memakai itu. Namun demikian ya, pada tahun 2019 pemerintah karena adanya desakan untuk mencapai net zero emisi, sementara di dalam PP 79 itu adalah energi andalan utama adalah PLTU batubara, sementara kita harus phase out dalam tanda kutip suntik mati PLTU batubara dalam konteks net zero, maka itu harus ada kebijakan energi nasional yang baru kan. Nah, karena kita akan kedepannya lebih bersih dan tanpa PLTU batubara. Jadi hampir semuanya ditargetkan 2060 itu adalah EBT gitu ya. Dan yang orang suka lupa kata-kata EBT, B itu adalah nuklir dan hidrogen sebenarnya. Jadi huruf B itu adalah nuklir, hidrogen, dan gasifikasi batubara gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nuklir itu udah ada di dalam huruf B itu. Nah, karena ada kepentingan untuk mencapai net zero dan phase out batubara, pemerintah memutuskan harus adanya revisi kebijakan energi nasional. Nah, di mana di dalam revisi ini, untuk melakukan ini, pemerintah saat itu melakukan berbagai simulasi bagaimana mencapai. Nah, ternyata di dalam berbagai simulasi, baik yang dilakukan oleh SDM, Dewan Energi Nasional, ataupun PLN sendiri, tidak ada skenario. Saya katakan, tidak ada skenario di semua simulasi, di semua modeling yang tidak ada nuklir. Jadi harus nuklir, jadi nggak mungkin terjadi net zero tanpa adanya nuklir. Ya sederhana aja, kita berpikirnya sederhana nalarnya, yaitu sekarang ini yang namanya base load kan harus ada, artinya kan di dalam suatu struktur profil pembangkitan gitu ya, kan harus ada base load, habis itu ada load follow, habis itu ada peaker gitu yang naik turun begini. Nah, base load itu kan adalah yang menjamin minimum load dari sebuah demand, dari sebuah beban gitu ya. Nah, itu kan harus stabil. Nah, sekarang itu kan disuplai oleh fosil, yaitu batubara, khususnya hampir 70% batubara. Habis itu gas dan diesel di pulau-pulau kecil. Nah, ketika batubara sebagai base load utama itu diganti, yang menggantikannya apa? Nggak mungkin. Yang menggantikan itu adalah sumber energi yang bergantung kepada cuaca. Karena cuaca itu kan naik turun, nggak bisa dipastikan. Sementara listrik itu tidak bisa disimpan. Jadi antara supply sama demand itu harus matching. Nah, ini menjadi masalah gitu ya. Jadi sesungguhnya kalau kita mencari akal sehat aja, ketika base load fosil itu hilang, maka penggantinya harus base load yang juga andal, lalu kedua murah, yang ketiga harus bisa dibangun mendekati beban. Memang ada base load yang tidak
tidak intermittent gitu ya, misalnya geothermal dan hydro. Tapi problemnya dengan geothermal itu mahal, nggak bisa bersaing dengan batu bara. Yang kedua, hydro murah, tapi sama, geothermal dan hydro itu tidak bisa dibangun di mana saja, betul kan? Dia harus dibangun di tempat di mana ada sumber energi tersebut. Geothermal harus di gunung, hydro harus ada sungai. Nah, bagaimana contoh misalnya di Batam, kan nggak ada geothermal. Bagaimana di Jakarta, kan nggak ada geothermal ya, berarti harus bikin transmisinya jauh. Nah, kalau kita menimbang itu, ya berartinya andal, murah, di mana saja dibangunnya, ya maka pilihannya hanya nuklir, hanya, nggak ada yang lain-lain lagi. Ini yang kadang kala orang nggak sadar. Nah, karena dengan pemikiran itu, dalam semua skenario itu akan melibatkan nuklir. Perbedaannya persentasenya aja. Kalau Dan itu menilai nuklir harus masuk 11%, kalau SDM di dalam RUKN itu mungkin sekitar 7%, tapi tetap ada nuklir. Nah, jadi karena harus masuk nuklir, harus phase out batu bara, maka kebijakan energi nasional itu direvisi. Ya, nah, revisi kebijakan energi nasional itu sudah disetujui Komisi 7 dan sudah disetujui Menteri SDM yang saat ini Pak Bahlil gitu ya. Begitu dia menyetujui, sekarang ada di meja Presiden ya. Tapi masuk mungkin karena udah saat itu Presiden Jokowi udah hampir masa habis ya, mungkin sampai saat ini belum ditandatangani. Jadi kami berharap bahwasanya di Presiden ke Prabowo ini itu akan ditandatangani, dan kita tahu sekali bagaimana Presiden Prabowo itu sangat mendukung nuklir ya, bahkan sudah menyatakan Pak Prabowo itu melalui adiknya Pak Hashim dan mengatakan bahwa dalam 10 tahun Indonesia akan punya PLTN. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan karena hanya Presiden Prabowo itu yang berani mengatakan itu dari presiden-presiden terdahulunya. Yang sebelumnya berani itu yang mengatakan itu hanyalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu di tahun 1952 sudah mengatakan untuk Indonesia menjadi negara besar harus menguasai nuklir. Baru 70 tahun kemudian, the next presiden ke-8 baru berani mengatakan tentang nuklir. Jadi kami mengharapkan suatu harapan besar. Namun demikian ya, bahwa bukan karena memang PP yang kebijakan energi nasional masih RPP belum ditandatangani. Namun sudah ada undang-undang, sebenarnya Undang-Undang 54 tahun 2024 yang sudah ditandatangani, yaitu tentang rencana jangka panjang nasional 2025-2045. Di dalam undang-undang ini itu sudah diamanatkan bahwasanya kan berarti RPJPN dibagi 5 tahunan gitu ya. Jadi ada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Tahap pertama itu 25 sampai 30, tahap kedua 30 sampai 35 dan seterusnya. Nah, di dalam Undang-Undang 54 ini, undang-undang sudah mengamanatkan bahwa PLTN pertama itu beroperasi di tahun 30 sampai 34 di antara periode itu. Nah, ini adalah sejalan dengan kebijakan energi nasional yang masih dalam bentuk RPP. Nah, di mana di dalam kebijakan energi nasional itu diamanatkan PLTN pertama beroperasi 32. Lalu di dalam RPJPN ini, Undang-Undang RPJPN di tahap ketiga dari 34 ke 40 itu bahasanya ekspansi PLTN. Jadi penambahan kapasitas PLTN. Ini pun sejalan dengan RPP CAN, yaitu di mana dalam RPP CAN ditargetkan 2040 itu total menjadi 8 giga. Jadi kalau RPP CAN pertama 32 itu sekitar 1 giga, di 2040 itu menjadi 8 giga. Nah, lalu di tahap keempat, which is tahun 40 sampai 45 dikatakan adalah pengembangan kemandirian PLTN. Jadi artinya apa? Kemandirian PLTN adalah terbangunnya industri nuklir. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus sebenarnya. Jadi RPJPN adalah memberikan sebuah peta jalan menuju industri nuklir. Ini adalah salah satu yang banyak tidak disadari sama hampir semua orang. Dan alhamdulillah Bappenas kan yang buat RPJPN, Bappenas menyadari bahwa ketika kita mendeklarasikan oke, kita go nuklir, sebenarnya ada dua arah, yaitu pertama kita hanya sebagai pengguna PLTN sebagaimana Inggris dan negara-negara atau Uni Eropa, Uni Emirat ya, sebagai pengguna saja, atau Pakistan hanya pengguna user, jadi kan pengadaan PLTN, ataukah kita
ingin memilih jalan menuju kayak Korea Selatan, Cina, Rusia, Amerika, yaitu membangun industri. Sebagai contoh, Korea Selatan itu sekarang dia udah bisa mengekspor PLTN-nya, sehingga yang dibangun di Uni Emirat Arab itu kan yang punya Korea Selatan. Dia berhasil membangun itu 20 tahun setelah PLTN pertama yang dibangun oleh Amerika. 20 tahun. Nah, bayangkan kalau kita mulai start 32, kita sampai 60 itu kan targetkan itu ada 11%. 11% itu kan kalau kita bayangkan berarti kurang lebih 50 gigawatt. Nah, kalau 50 gigawatt kita bicara small modular reactor, maka ada sekitar 150 PLTN. 150. Dari sekarang zero. Bayangkan, masa dari 150 PLTN itu kita nggak bisa 100-nya gitu kan, itu dibangun di Indonesia sendiri. Nah, padahal itu masih 38 tahun. Korea Selatan 20 tahun udah bisa bikin PLTN sendiri. Nah, ini bagusnya adalah Bappenas, Undang-Undang RPJPN mengamanatkan bahwa kita jangan jadi hanya pengguna saja. Kita jangan hanya menjadi pengadaan PLTN, kan pengadaan. Kayak kita ini pengadaan handphone. Kita beli handphone mahal, tapi akhirnya kita juga nggak bisa bikin handphone sampai sekarang kan. Gitu loh. Nah, kenapa? Karena industri kita membutuhkan nilai perekonomian Indonesia. Jujur, menurut saya kan selama 30 tahun terakhir terjadi deindustrialisasi. Nah, dan industri-industri yang ada di Indonesia adalah industri-industri tanpa nilai tambah. Karena tanpa nilai tambah itulah maka pertumbuhan ekonomi kita nggak bisa pernah tumbuh daripada lebih dari 5%. Nah, untuk terjadi tumbuh 5% sebagaimana diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo menjadi 8%, industri itu harus tumbuh, khususnya industri dengan nilai tambah. Bayangkan kalau kita melakukan pengadaan PLTN, maka nggak akan terjadi nilai tambah. Kita akhirnya import lebih banyak. Tapi kalau targetnya kita membangun industri, itu adalah yang tepat. Ya, jadi RPJPN ini sebenarnya sudah memberikan suatu arah pengembangan PLTN. Nah, jadi artinya, dari sisi regulasi menurut saya pemerintah sudah tepat, dan dari sisi regulasi udah nggak ada lagi yang perlu ditambah-tambahin. Yang terpenting sekarang proyeknya. Nah, karena kalau tanpa ada proyek itu, maka semua akan ngambang. Nah, isu kedua sebenarnya adalah ketika kita udah semua tinggal diketok, adalah beberapa isu gitu. Kita tahu kan, misalnya isu-isu yang selalu diomongin oleh pemerintah atau media bahwa tentang limbah, radiasi, apa segala macamnya, terus teknologi yang sudah proven, teruji, dan seterusnya. Memang teknologi kita belum proven gitu ya, kita masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Nah, tapi yang saya perlu sampaikan, semua isu-isu itu yang sebenarnya sekarang muncul di media, itu adalah isu-isu persyaratan yang sebenarnya itu sudah dihandle oleh Bapeten. Ya kan? Nah, harusnya pemerintah, presiden, menteri PLN dan SDM itu nggak usah mikirin persyaratan, karena persyaratan itu semua perusahaan, termasuk Torkon, termasuk siapapun, termasuk Rosatom, termasuk perusahaan-perusahaan yang besar-besar juga harus memasukkan persyaratan yang sama, gitu loh. Kan harusnya yang difikirkan adalah isu strategis. Apa isu strategis? Apakah harganya berapa? Karena Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, kan nggak ngurusin masalah harga. Lokasinya di mana? Dia juga nggak ngurusin lokasi. Ada lokal konten apa tidak, ada transfer teknologi apa tidak, apa bangun industri apa tidak. Kan itulah yang saya sebut isu-isu strategis. Nah, tetapi kan yang sekarang terjadi seolah-olah pemerintah gitu ya, PLN, SDM, semua kementerian-kementerian ini kayak cawe-cawe yang sebenarnya ranahnya Bapeten, kewenangannya Bapeten. Ini kan aneh. Kayak misalnya saya selalu bilang adalah saya mau nyari supir. Saya bilang sekretaris saya, cariin saya supir. Kan saya nggak perlu ngomong ke sekretaris saya, cariin yang punya SIM ya, cariin yang matanya nggak buta. Kan nggak perlu dong, itu udah obvious. Sekretaris saya harusnya udah tahu. Kalau saya ngomong, kan harusnya sekretaris saya nanya pertanyaan strategis, betul. Apa itu? Pak, supirnya harus bisa bahasa Inggris apa tidak? Karena kan Bapak banyak mitranya bule. Pak, supirnya harus punya motor apa tidak? Pak, supirnya rumahnya harus dekat apa tidak? Gitu kan? Itu kan namanya pertanyaan strategis, bukan nanyain SIM, bukan nanyain buta. Ya, pincang boleh nggak? Lah, itu kan pertanyaan bodoh. Itu kan adalah standar persyaratan untuk menjadi supir, betul atau tidak? Ya kan? Termasuk proven atau tidak proven. Itu kan urusan Bapeten, gitu ya. Nah, inilah di sini misleading-nya. Nah, jadi ini yang harus diluruskan. Yang kedua, memang
memang sekarang isunya masalah strategis dan persyaratan ini, pemerintah, Torkon belum teruji. Iya betul, kita bangun yang teruji aja. Itu betul, itu adalah. Karena yang saya kasih catatan begini, kan isu teruji apa tidak teruji sebenarnya isunya adalah masalah ketakutan keselamatan, seolah-olah, betul kan? Seolah-olah yang sudah teruji itu lebih aman, betul kan? Seolah-olah kalau yang belum teruji itu kucing dalam karung, betul kan? Right? Nah sekarang saya sampaikan, kalau narasi itu betul, maka Fukushima nggak terjadi. Lah Fukushima kan udah teruji. Kan it's not, jadi teruji apa tidak teruji itu kan nggak isu yang sebenarnya ngawur. Karena di dunia, orang nggak ngomong teruji apa tidak teruji. Bahkan di Bapeten pun, isunya bukan uji komersial apa non komersial gitu kan, ya kan? Nah dari sisi regulasi nggak ada masalah sebenarnya. Bapeten nggak pernah mengisukan, yang mengisukan itu kan orang yang nggak paham nuklir gitu kan, kementerian-kementerian yang nggak paham nuklir, bahwa seolah-olah yang belum teruji itu nggak aman. Nah antara yang teruji atau belum teruji pun, atau yang katakan sudah komersial maupun belum komersial, itu harus melalui proses perizinan yang sama, exactly sama gitu. Lalu bedanya di mana gitu, ya kan? Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua, problemnya yang sudah teruji itu adalah PLTN berbasis air yang ada sekarang beroperasi di dunia yang disebut PWR atau BWR. Harganya mahal, 12 sen, 13 sen. Yang kita tawarkan bersaing dengan batu bara, atau harganya kurang lebih di Rp1.000, atau kurang lebih di sekitar di bawah 7 sen, 6,9 yang kita tawarkan. Itu kan kurang lebih Rp1.100, betul kan? Nah kalau kita bicara Rp1.000, TDL itu Rp1.400, maka kita nggak punya subsidi kan? Kita nggak membutuhkan subsidi. Kalau PLTN yang dibilang teruji tadi, itu kan 12 sen, 13 sen. Artinya di atas itu subsidinya itu 8 triliun per 1 giga. 8 triliun. Siapa yang mau bayar? Sementara sekarang subsidi listrik aja belum tambah PLTN itu udah 72 triliun, tahun depan 90 triliun, dalam 10 tahun lagi 186 triliun. Duitnya dari mana? Sementara kita semua tahu, bukan lagi rahasia, bahwasanya fiskal budget kita itu udah ketat, udah padat. Utang kita udah hampir, ya saya nggak usah ngomong lah, utang kita udah besar banget lah. Jadi sehingga ruang gerak fiskal kita itu sudah tidak bisa lagi terlalu banyak tambahan. Sementara Presiden Prabowo sekarang kementerian ada 40 dan program-program yang tadinya nggak ada. Sehingga ujungnya dari mana duitnya? Siapa yang mau bayar 8 triliun itu? Sementara kalau kayak kita, itu murah. Gitu kan? So ini kan trade off-nya, kan nggak ada yang gratis di dalam hidup ini gitu ya. Berarti either kalau lo mau yang teruji, ya siap bayar 8 triliun subsidinya tambahannya. Siap bayar mahal. Kan 12 sen gitu kan, 12 sen itu kan hampir Rp2.000 kan. Sementara kita bayar TDL kan Rp1.400. Jadi kan sesungguhnya kalau kita mau menekan BPP, kan harus menekan BPP naik terus kan, subsidi listrik itu kan harusnya pembangkit yang harus dibangun itu adalah pembangkit yang BPP-nya di bawah Rp1.000 atau maksimum Rp1.000 per kWh, which is 7 sen. Karena di atas 7 sen subsidi, as simple as that gitu loh. Kita mampu nggak? Ya kan it's about choice, ada pilihan, begitu kan? Nah, udah dan gitu. Nah sekarang, jadi itu adalah fundamental latar belakangnya yang mungkin jarang sekali media mengungkapkan ini. Mungkin ini pertama kali saya ngomong tentang background ini, karena ini adalah yang sangat penting. Background inilah maka kita akan melihat, kalau kita mempertimbangkan semua hal yang saya sampaikan, maka jelas Torkon adalah solusi praktis transisi energi. Yes, itu kata kuncinya adalah solusi praktis. Kenapa praktis? Pertama, praktis karena kita tidak membutuhkan subsidi, kita Rp1.000, maka nggak ada subsidi di situ, betul kan? TDL kita Rp1.400. Yang kedua, kenapa praktis? Karena kita bisa langsung ditempatkan di lokasi mendekati beban. Kenapa praktis? Karena kita bisa dipindah-pindahkan dengan cepat karena kita di atas kapal. Kenapa praktis? Karena kita andal, ya kan? Kita reliable, bisa beroperasi 24 jam. Sementara sekarang yang digadang-gadang adalah sumber energi yang bergantung kepada cuaca, gitu. Harus pakai baterai, harus pakai backup, harus ada transmisi, harus ada berbagai macam tambahan-tambahan tetek bengek yang maka membuat itu tidak praktis. Maka temanya adalah kalau kita kaji secara objektif, Torkon adalah solusi praktis
transisi energi tanpa subsidi. Betul kan? Sehingga kita bisa mencapai net zero tanpa adanya subsidi. Karena dengan perencanaan yang sekarang, dibayangkan 10 tahun aja subsidinya 186 triliun. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani tahun lalu mengatakan untuk mencapai net zero dibutuhkan 4.000 triliun. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Kenapa? Karena hampir semua pembangkit yang dimunculkan, dibahas adalah semua pembangkit yang mahal-mahal sekali. Nah, oke, jadi itu latar belakangnya ya. Nah, panjang ya latar belakangnya. Nah, baru sekarang pertanyaannya. Nah, bagaimana perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dilaksanakan di Indonesia di salah satu pulau di Indonesia? Yes, betul. Jadi perkembangannya sampai saat ini kita di tahun lalu, tahun 2023 telah menandatangani MOU dengan Dewan Energi Nasional. Nah, di mana di dalam MOU tersebut Dewan Energi Nasional sepakat untuk membuat proposal bersama untuk diajukan pemerintah diusulkan sebagai pembangkit listrik PLTN pertama. Nah, proposal itu udah selesai kemarin di bulan apa ya? Bulan Juli ya. Ya, Juli ya. Sebelum Agustus ya. Bulan Juli atau Agustus, dan sudah kita berikan kepada pemerintah, kepada Dewan Energi Nasional. Nah, jadi itu adalah perkembangannya, dan saat ini juga lagi dibahas. Kita juga sudah mengirim surat kepada Menteri SDM juga di Rut PLN untuk memasukkan Pulau Klasa tersebut, yang pulau tadi di salah satu pulau itu sebagai untuk salah satu lokasi PLTN dan masuk dalam RUPTL. Karena kalau nggak masuk dalam RUPTL kan nggak jadi project, nggak ada artinya kan kita ngebahas PLTN gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah kenapa Pulau Klasa gitu ya. Nah, gitu adalah ya jelas Pulau Klasa itu adalah pulau yang 32 km jaraknya dari Pulau Bangka, dan itu pulau terpencil tanpa ada penduduk. Nah, memang banyak orang bertanya, kok jauh banget gitu ya. Memang kos kita jauh lebih mahal. Untuk bikin transmisi aja yang tanggung jawab kita itu kita akan keluar lebih dari 2 triliun. Tetapi kenapa kita membuat di sana? Karena kami sadar ada keresahan masyarakat. Jadi walaupun masyarakat itu secara survei mendukung, tetapi tetap gelisah kan. Kita nggak mau masyarakat gelisah. Jadi sehingga ketika kita survei, ternyata penerimaannya itu jauh lebih diterima, jauh lebih mereka bisa tidur tenang kalau lokasinya jauh banget. Karena 32 kan, ketika terjadi Fukushima kan evacuation zone-nya cuma 20 km, ini kan jauh lebih. Jadi kalaupun ada apa-apa, which is kita yakin nggak akan ada apa-apa. Sehingga itu bisa mengurangi keresahan masyarakat. Itulah kenapa kami mengusulkan kepada pemerintah bahwasanya untuk lokasi PLTN pertama itu sebaiknya di pulau terpencil, bukan di daerah di daratan. Sementara banyak kan proposal lainnya semua mintanya di daratan. Kenapa? Ya saya paham di daratan. Kita kalau sebenarnya nggak peduli pun kita juga di daratan aja. Tapi kita sadar ketika akhirnya kalau kita mau memaksakan di situ seperti ada demo, ada masyarakat serat, emang pemerintah mau menanggulangi itu kan saya yakin enggak juga gitu loh, ya kan? Jadi lebih baik daripada proyek kita batal gara-gara keresahan masyarakat sebagaimana terjadi dulu di Muria, ya lebih baik kita bayar 2 triliun lebih dan kosnya lebih mahal tapi berjalan lancar. Nah, kami yakin setelah itu terbukti, teruji dan beroperasi, ke depan-depannya kita bisa bangun itu langsung di pantai.